Oke, kita masih bahas tentang cerita rakyat. Cerita rakyat tuh bisa jadi bahan penelitian yang oke banget loh guys. Lo pernah tahu mitologi Yunani tentang Oedipus? Buat lo yang belum tahu, jadi ceritanya Oedipus ini anak dari Raja Laius sama Ratu Yokasta dari kerajaan Tebes. Waktu dia bayi, si Oedipus ini dibuang sama orang tuanya. Karena menurut ramalan, suatu hari kelak sang raja akan dibunuh sama anak laki-lakinya. Pas udah dibuang, Oedipus ini ditemuin sama seorang gembala. Nah, habis itu dia dibawa ke kerajaan Korinta dan di sana dia diangkat jadi anaknya Raja Korinta. Pas udah gede, Oedipus ini melakukan suatu perjalanan gitu. Nah, di tengah jalan dia ketemu sama Raja Laius, yang gak lain dan gak bukan adalah bapaknya sendiri. Karena satu dan lain hal, Oedipus dan Raja Laius terlibat dalam sebuah perkelahian yang mengakibatkan Raja Tebes atau si Raja Laius ini meninggal. Habis itu, Oedipus melanjutkan lagi perjalanannya. Sampailah dia di kerajaan Tebes. Nah, di sana dia berhasil mengalahkan sebuah makhluk yang bernama Sphinx, yang udah sejak lama mengancam kehidupan rakyat Tebes. Atas keberhasilannya ini, Oedipus diangkat jadi Raja Tebes dan mengawini Ratu Yokasta. Karena sama-sama nggak tahu, jadi nikah deh tuh ibu sama anak. Terdengar familiar nggak sih ceritanya? Unsur cerita Oedipus ini mirip banget sama cerita Sang Kuryang. Ada anak laki-laki ngebunuh bapaknya karena dia nggak tahu. Abis itu si anak laki-laki ini nikahin ibunya, lagi-lagi karena dia nggak tahu. Menariknya, formula kisah kayak gini tuh nggak cuma ada di Yunani atau di Indonesia aja, tapi ditemukan juga di Albania, Finlandia, dan juga Siprus. Juga muncul di sastra-sastra Eropa, terutama di cerita-cerita drama. Bahkan, dalam ilmu jiwa, Sigmund Freud membuat istilah Oedipus kompleks untuk ngegambarin keinginan bawah sadar anak laki-laki yang pengen nikahin ibunya dan membenci ayahnya. Dari sini kita bisa lihat ya, bahwa banyak banget hal menarik yang bisa kita gali dari cerita rakyat. Cerita rakyat juga udah ditetapkan sama UNESCO sebagai World Heritage Intangible Culture atau warisan budaya dunia tak benda. Kalau lo dapat warisan dari kakek buyut lo, apa yang akan lo lakukan? Lo pasti jaga warisan itu kan? Nah, begitupun dengan cerita rakyat nih, yang jadi warisan budaya dunia. Harus kita jaga supaya nggak hilang begitu aja. Terus gimana cara ngejaganya? Nah, salah satunya kita bisa kumpulin nih cerita rakyat yang masih dalam bentuk lisan, terus kita ubah ke dalam bentuk tulisan, supaya ceritanya nggak hilang. Selain ngubah bentuk dari lisan ke tulisan, kita juga bisa cari cerita-cerita rakyat di Indonesia yang ceritanya mirip-mirip. Misalnya di daerah lo ada satu cerita rakyat yang mirip nih sama cerita rakyat di daerah lain. Lo bisa telusuri apa persamaan dan perbedaannya, terus lo cari tahu kenapa bisa sama, kenapa bisa beda. Selain itu, kita juga bisa gali cerita rakyat di suatu daerah, terus kita lihat apakah pesan di dalam cerita rakyat itu ada kaitannya sama kondisi di daerah tersebut. Apakah ada unsur hiburan, sejarah, asal-usul, atau nilai-nilai yang mencerminkan masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Nah, jadi adakah di antara lo semua yang tertarik untuk ngegali lebih dalam lagi cerita rakyat di Indonesia?